Mbak nangis, kakak lunga, Mbak Yu nangis. Nangis dia. Kakak, kakak Mbak yang mana? Kakak, kakak Mbak Yu Jadi pengen menekuni di sinden itu kenapa toh? Ada alasan Dulu khusus? waktu mau masuk SMKI itu, saya kan sekolahnya di SMKI Yogyakarta. Iya. Itu Kori dia perlu diintimidasi. Di sidang Nggak keramas atau nggak sikat gigi? Nggak keramas. Jujur. Sulase Sulandono manyan putih pangundang dewa ana dewa dewaning sukma widodari tamu runo. Baik, akhirnya kita bisa menyempatkan waktu bersama ini bersama Mbak Rizky. Ya, Ya. halo, saya Mbak. Rizky. Ya, Rizky siapa? Nama Rizky lengkapnya? Septiani. Rizky Septiani. Baik, untuk para pemirsa, sebelumnya saya ucapkan selamat pagi, selamat sore, dan selamat malam. Ini pagi, Mas. Ya, maksudnya tergantung, Oh, iya. tergantung bagaimana nanti yang menonton itu waktunya kapan, Oh, iya. seperti itu. Oke, teman-teman yang sudah berkenan menonton channel ini, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini Ya. dengan cara di subscribe gratis dan like, share, komen yang positif-positif saja, jangan lupa jempolnya. Ya. Oke, langsung saja, kita sekarang sedang bersama Mbak Rizky ya, Mbak Rizky ya. Mbak Rizky ini adalah seorang seniman muda yang sangat berbakat asli Wonosobo. Seniman apa toh Mbak Rizky itu sebetulnya yang sudah sangat terkenal? Ya mungkin dari teman-teman semua sudah ada yang paham, sudah ada yang banyak fannya. Ya, ada fansbase-nya nggak? Enggak. Kabeh sedulur, Mas. Ya, semua saudara Semua kabeh. Ada yang tanya ini, nama lengkap tadi itu, nama lengkapnya siapa? Yang jelas ya. Rizky Septiani. Ya, Rizky RIZKY Septiani. nggak boleh salah itu berarti. Oh, nggak boleh. Nah, ini dari Rizky ada pertanyaan lagi. Ya. Dari Rizky itu tempat tanggal lahirnya itu di mana toh? Boleh tahu nggak ini teman-teman? Tempatnya itu di Kali Putih ya. Kali Putih. Ya, Wonosobo. Ya, Kali Putih. Wonosobo tanggalnya. Oh, perlu ya tanggal ya? Ya. 27 September itu menurut akta kelahiran, tapi kalau sebenarnya saya itu lahirnya tanggal 7 September 1998 ya. Saya itu udah kelahiran old ya. Papa yang masih kelihatan muda kok. Belum nikah toh? Belum. Ya, ini berarti sekarang usianya berapa ini? Mau 22 ini tahun ini. Mau 22 tahun. Nah, ini ngomong-ngomong, di umur 22 tahun ini sudah punya pacar atau belum? Ini biar teman-teman pada tahu. Alhamdulillah punya ya. Mau Ya. ada yang berapa ya nih? 1 2 3 4 5. Enggak. Satu untuk selamanya insya Allah. Amin. Ya, kita doakan aja untuk yang terbaik Ya. buat Mbak Rizky. Terus next question. Question. Kalau boleh tahu, ini harapan di umur yang sudah dewasa ini itu apa toh? Harapan yang mungkin masih ada di benak yang pengen tersampaikan. Harapannya sih ya pengen skripsinya cepet kelar. Terus kalau udah kan tinggal pengennya sih ya cari kerjaan yang bisa buat inilah masa depan saya itu biar jelas, maksudnya kayak lebih punya tanggung jawab lagi, nggak hanya nyinden aja,
Nyinden itu saya itu suka nyinden, suka lengger, seni lengger, tapi itu cuma apa ya, buat hobi aja, buat pas seduluran kumpul-kumpul, sekaligus buat penghasilan juga bisa, wah happy, buat hiburan. Terus kalau yang lain itu pastinya pengennya cari kerjaan yang inilah ya, buat bisa buat per bulannya itu, buat masa depan. Udah sih gitu aja. Terus ya setelah itu mungkin nikah kali ya. Tapi ini dulu masa terianya dulu aja, dia kan udah tua tuh. Waduh, Kapan mas nikah? kau bilang tua. Pak, Kalau aku nanti dulu dek, ya. Nunggu apa? Nunggu yang cocok, nunggu yang klop dulu. Loh, ini kok jadi saya yang ditanya kan? Iya dong. Gantian kepo. Baik, tadi kan bilang sedang skripsi. Ini berarti dek, mbak atau dek ini, Ya sudah terserah mas mbak lah, penak dek ya apa. Rizky atau you, mbok Nyi. Nyinyir Rizky, kali ya. nyinyir ya. Rizky itu sekarang kuliah di mana atau kalau boleh tahu? Kuliah di ISI Yogyakarta Institut Seni ya. Ya, di sini berarti semester 8 sudah. Semester 8, ya semester 8. Iya. Ini lagi libur berarti ya? Iya mas, libur panjang. Libur panjang. Terus Mm-mm. karena corona. Kabut banget ini, mau nyari apa informasi tentang topik yang saya angkat ini susah banget, mau wawancara juga susah gara-gara corona. Coronya ini banyak banget ya. Kalau ada satu hal yang ingin disampaikan untuk corona itu apa toh? Apa ya? Harapan, maksudnya harapan, ya maksudnya harapan buat keadaan sekarang. Harapannya sih ya semoga aja virus ini segera hilang ya, terutama di Indonesia khususnya. Syukur-syukur di seluruh muka bumi ini biar kita semua bisa beraktivitas seperti sedia kala. Ya, amin. Saran dari saya sih ya, stay di rumah aja. Kita kan udah jaga jarak nih. Jaraknya sangat jauh. Ini mungkin Iya, ada jauh. 2 sampai 5 kilo. Oh, Ini saking hebatnya kameranya ini. bisa ngesut tata banget. Baik, Mbak Rizky, Iya. ini kok awalnya bisa kepikiran jadi pengen menekuni di sinden itu kenapa toh? Ada alasan khusus ataukah dari diri sendiri atau ada dorongan dari orang tua atau pacar atau siapa? Dulu waktu mau masuk SMKI itu, saya kan sekolahnya di SMKI Yogyakarta. Ya, Saya tuh dulu pengennya ambil tari, tapi teman saya ada yang bilang kalau kamu ngambil tari kamu gak dapat karawitan, tapi kalau kamu masuk ke karawitan kamu dapat tari, kamu bisa dapat tari bisa dapat karawitan juga gitu. Terus saya akhirnya masuk di karawitan. Nah setelah itu tuh saya tertarik banget sama gamelan. Sinden juga, saya kan emang dari kecil itu suka nyanyi tapi nyanyi nggak jelas gitu lah. Tapi kan ibu saya kebetulan sinden lengger, jadi saya terinspirasi aja pengen kayak ibu. Tapi ya apa ya, pengen lebih lah ya, soalnya kan biar orang tua bisa bangga sama saya. Idola saya dari dulu itu Mbak Noni Aprilia. Mbak Noni Aprilia. Iya, Sangga Buana itu. Baik, tadi kan dijelaskan suka karawitan, berarti bisa dong main alat musik semua, gamelan Jawa itu. Semua bisa mas, gitar bisa. Bisa. Cuma itu nggak fokus, nggak apa ya, nggak dominan banget lah. Paling dominan itu saya emang sukanya di gender, rebab. Kalau kendang itu bisa, tapi ya asal-asalan lah, ya cuma dasarnya aja bisa. Kalau terus yang paling saya tekuni itu di sinden, emang sindenan. Ya, ini kan Mbak Rizky ini satu-satunya sinden ya di Wonosobo yang usianya maksudnya muda, berbakat, maksudnya kok mau sih jadi sinden? Kebetulan ya, saya tuh emang udah suka di dunia tarik suara dari dulu. Terus mengingat juga di Wonosobo itu sindennya itu masih minim sekali. Sekarang aja yang muda cuma saya kan, kalau nggak salah. Paling ada Mbak Yuli dari Dianti itu, tapi kan dia udah ini masih libur ya, soalnya dia lagi dung. Ya. Dung itu apa dung? Dung trek dung. Ada. Ini awal karir Mbak Rizky memilih aku mau jadi sinden aja gitu, itu tahun berapa? Apakah inget tanggal berapa? Saya udah dari SMKI itu udah belajar nyinden, jadi udah suka. Kalau di seni lengger ini baru 4 tahun inilah ya. Itu karena kebetulan
Ya itu karena pengen aja sih mengingat Wonosobo itu masih minim sinden, biar Wonosobo itu punya sinden. Ya pengennya ya buat Wonosobo intinya lah. Terus pertama kali pentas ini di mana? Pertama kali di Wonosobonya maksudnya yang pertama kali naik panggung. Andong Sili. Ada. Di Andong Sili tuh gantiin ibu sebenarnya dulu itu pertama. Dandannya itu masih alisnya tuh jelirit kayak garis kayak lo Mas Mengkelung. Terus ikin kayangan nyindane isane agi sulase Sontoloyo Cakri Genggong. Budak kadek budak paling karo melik-melik wis liyane ora tayang blas dan isin banget. Sekarang gimana? Udah bisa semua loh pastinya. Enggak bisa semua. Ada beberapa itu yang enggak bisa, kayak Cinomati itu kan udah parian sik lawas-lawas sing wis ngene lah. Wis ora pada ngerti lah cacat nom siki. Wis kurang pendokumentasian juga sih soalnya kebiyen Wonosobo. Kesannya itu pas pertama kali naik di panggung sih ya, maksudnya kesan awalnya itu apakah seneng atau grogi atau minder atau gimana? Saya tuh kalau di panggung itu sebenarnya grogi banget. Orang dari dulu itu kalau saya itu lomba itu pasti keringet dingin keluar semua sampai gini loh, getar gini, dan suaranya pasti bergelombang-gelombang. Sekarang aja bisa kalau ada banyak temen gini kan ada penabuh, ada penari, jadi kan ada temennya, jadi semua nggak fokus ke saya kan, jadi saya pede aja. Tapi kalau fokusnya ke saya pasti nervous banget yang yakin orang aku sih. Ini next question. Adakah ini rintangan sebelum atau sesaat sudah menjadi artis sinden? Ini kan art, berarti kan pelaku seni kan artis. Itu adakah rintangan yang harus mungkin dilalui, ataukah saya merasa mampu atau merasa tidak mampu gitu? Rintangan ada. Kayak dulu kan saya pertamanya itu sebenarnya sinden uyon-uyon, sinden wayang. Nah waktu itu ya kalau saya itu sama teman-teman saya itu pasti minder loh, pada bisa kok saya cuma kayak gini misalnya kayak gitu. Terus liane ayu-ayu kak nyong elek dewek nyong paling gendut dewek ora sok minder iki kayak lho suarane kayak bisa stabil temen nek nyong kak ora ya nyong mesti kak nervous ya nek nyinden mesti mas kayak gitu. Rintangan terberat itu groginya saya itu, nggak percaya diri saya itu, jujur aja. Ini misal kalau next question, misalkan kalau Mbak Rizky itu tidak jadi sinden, cita-citanya pengen jadi apa? Cita-cita ya? Kalau jalurnya itu nggak ke sinden, maksudnya enggak. Dulu saya pengen banget jadi arsitek. Arsitek? Iya. Wah. Kebetulan saya tuh tertarik di matematika, bahasa Indonesia. Nah itu diantara itulah. Saya tuh paling tertarik di arsitek. Tapi kebetulan guru ekstra saya zaman SMP dulu, Pak Sangar, Slamet Ngarpadi, itulah ya tersayang itu guru favorit di SMP. Itu kan menyarankan kalau saya itu lebih baik ke seni aja, soalnya saya udah ada bakat seni. Terus katanya juga kalau sekolah di situ kamu bisa sambil kerja, bantu orang tua, asik sekolah di situ, bisa lulus dari situ bisa langsung kerja. Akhirnya tertarik di situ. Ya. Next question, ini pertanyaan selanjutnya. Ini untuk di usia muda kan masih pengen sering main, pengen bantu orang tua di rumah. Nah, sedangkan kalau sinden kan kadang pulangnya kan sampai larut malam, mungkin sampai pagi. Nah, ini bagaimana membagi waktunya antara nyinden sama pekerjaan di rumah atau mungkin kuliah, skripsi, ini gimana? Kalau jadwal kuliah ya, itu kan Senin sampai Jumat. Saya bisa pulangnya itu Jumat. Jadi saya mengambil job itu hari Jumat sama Sabtu. Kalau Minggu nggak ngambil, soalnya kan Senin itu harus berangkat ke Jogja. Ya pintar-pintar bagi waktunya. Kalau ada jadwal nyinden saya nggak pernah main keluar. Paling cuma kalau mau beli nasi goreng atau pengen apa. Kebetulan saya anaknya nggak terlalu suka main, jadi senangnya di rumah aja, udah tidur.
biar tambah putih ya. Ya biar tambah gemuk mas. Oh, biar tambah gemuk. Iya. Berarti sekarang merasa gemuk. Oh banget. Ini kalau di panggung saat pentas, apakah pernah ada yang memperlakukan yang kurang baik atau mungkin kurang ajar dan sebagainya? Kalau ada yang minta nomor WA, kira-kira dikasih nggak itu teman-teman? Tergantung lihat orangnya. Kalau orangnya serius misalnya kayak mau, siapa tahu sewaktu-waktu saya mau ngejak mbak tuh saya kasih. Kalau misalnya juga ada yang mau apa ya, jadi temen, nambah temen, terus orangnya juga santun, ya saya kasih. Tapi kalau orangnya aja udah mabuk-mabuk, non saya mabuk-mabukan, bicaranya nggak sopan, saya nggak ngasih, tak awur wae lah, ngapa. Jadi hikmahnya punya teman banyak oke, tapi tetap bisa memilah dan memilih gitu ya. Iya. Next question, ini makanan kesukaannya Mbak Rizky itu apa toh? Banyak banget mas, tapi yang paling suka itu coklat. Coklat. Itu kalau cemilan coklat dari dulu, dari kecil. Makanya gigi saya itu dulu ompong banget, hitam-hitam. Ini teman-teman jadi tahu, besok siapa tahu kan kalau di panggung ada yang ngasih coklat gitu kan, lumayan. Iya, siap-siap lagi mas. Terus next question, kalau kesibukan di rumah ini, kalau yang tidak manggung itu ngapain sibuknya selain tidur dan makan tadi? Ya biasalah, sewajare wong wadon ini ngapa wae nang di rumah ngapain aja, wajar lah kalau wanita. Nah, Wanita semuanya tuh pasti sama. Iya, wanita tuh lain ini berarti. Nah lain lah, lembut, asor, santun. Ini untuk latihan mengolah vokal kalau di rumah ada nggak, atau guru selain yang di saat kuliah, maksudnya punya kiat-kiatnya? Teman-teman mungkin ada yang pengen jadi sinden, itu besok bisa belajar dari Mbak Rizky kiat-kiatnya biar mengolah vokal yang enak didengar ini kan. Gimana? Pertama, jaga makanan, itu pasti. Kedua, atur pernafasan, bisa dari cara apa ya, misalnya di kamar mandi apa yang latih aja sampai nada tertinggi, dari nada rendah ke nada tinggi. Itu harus di kamar mandi? Ya nggak harus sih, tapi kan biasanya kalau di luar itu kan pasti kan berisik. Jadinya harus di kamar mandi biar orang-orang nggak dengar. Tapi kadang emak ngapa sih deh kayak nggih, ayo. Oke. Next question, Q&A. Ini kalau boleh tahu kan sekarang sudah berpenghasilan, yang sudah tercapai, yang didapat dari penghasilan itu sendiri apa toh? Terus kesannya itu gimana? Yang udah dicapai maksudnya dalam hal ekonomi, barang atau Ya, temen? ya apapun, jadi kan sudah berpenghasilan sendiri nih. Kemudian nah uangnya itu ditabung atau buat bantu orang tua dan sebagainya, atau buat beli apa? Alhamdulillah bisa bantu orang tua. Kedua, nyenengin adik. Ketiga, ya bisa ditabung. Ada yang di bank, ada yang di warung ya. Kalau warung itu banyak banget. Persiapan nikah juga. Iya, termasuk itu. Ini kan untuk seorang public figure. Menanggapi fans itu bagaimana tuh? Kadang ada yang tadi udah minta nomor WA, dikasih yang baik-baik aja. Kalau ada yang ngajak foto, atau mungkin kan nggak semua fans itu suka, ada juga haters. Nah, Mbak Rizky menanggapi itu tuh gimana? Kebetulan belum pernah nemoni haters lah ya, haters itu. Berarti nggak punya haters? Alhamdulillah ya, mungkin ada, tapi kan hatersnya berarti kan pengecut kalau nggak terus-terus ya nggak. Tuh hatersnya berarti harus berani. Abaikan saja, Ya. yang penting kita baik-baik aja. Ini pesan dan kesan, ini rencana ke depan untuk kehidupan mau bagaimana? Mau tetap nyinden atau mau beralih profesi ke apa gitu? Atau ada target sampai usia berapa? Oh, nanti saya umur sekian mau berhenti, umur sekian mau nikah. Kalau target nggak ada ya, cuma
nyinden itu insya Allah kalau saya masih kuat masih bisa ya nyinden terus, soalnya itu kan jiwa saya ya ada jiwa seni ya ada. Terus pengennya ya itu tadi, saya pengen kerja yuk sing tinggi sedikit lah, sing apik sedikit lah, sing membawa nama pengennya ngantor lah ya, Amin. insya Allah ya, Ya, soalnya kan ya pikir ya wong mbane nyong wis sarjanaan tak ya mesti ming seni ngono kek mesti kek kok akeh sik ngene ngomong mas ya sih nyong ora peduli ya omongane wong, tapi ya tetap ngaruh lah Ya. dalam pikiran Itu kita. jadikan masukan aja Jadikan ya. masukan, jadikan penyemangat, pokoknya harus bisa. Orang yang paling berpengaruh di kehidupan Mbak Rizky siapa toh? Ibu, Ibu, mama, mama. Selain mama nggak ada? Ya ada. ya ada bapak, tapi kan pertama mama, bapak, adik, ya kakak adik ya. Saya punya kakak, udah nikah dia. Terus Terus? ayu, jadi paling ayu ya. Ya. Terus kapan nyusul? Nggak tahu ya mas, tanyakan kepada yang laki-laki lah, masa saya. Emangnya saya mau ngelamar cowokku yang enggak. Yang penting saya juga sekarang ini belum siap. Nanti dulu lah ya, soalnya kan karir juga belum jelas. Ya. Nah, itu tadi beberapa Q&A, pertanyaan dan jawaban. Q&A. Ya, ini ilat Jawa. Q dan A Q itu dan A. benar. Q&A. Ya. Kuenyen. Acuan. Kuanyen. Baik, ini terakhir Mbak, pesan-pesan untuk teman-teman seniman yang lain, pesan-pesan untuk fans yang suka nonton, yang suka menyaksikan Mbak Rizky atau seniman yang lain pentas itu apa? Pesan-pesannya untuk seniman yang lain, untuk teman-teman fans. Pesennya apa ya? Jangan bosan jadi teman saya. Ya gimana ya? Oleh nonton ya, suwun sik pada belum nonton, sik pada seneng serawung sama saya hargai. Ya ayolah sama-sama kita sama-sama mengharumkan nama Wonosobo. Ya wis lah nek nonton geri nonton iki jaga ketertiban iki perlu, wis ada gelut-gelut ngapa sih rebutan nyong Pak. Ya itulah, pokoknya kita solid aja, saling mempererat silaturahmi. Seni Ya, kan betul. tujuannya kuwi. Ya baik, itu dulu. Tapi ini ada tantangan Mbak Rizky. Tantangan maksudnya Deg-degan ya yang ya ada tantangan, istilahnya itu ada jawab cepat. Ini berarti Mbak Rizky hanya punya waktu 2 detik untuk menjawab dan memilih. Walah 2 detik, oke. Ya. Ya berarti ngetes IQ nih Ya, nyong ya. tes Oke, IQ yuk. dan itu Yuk. kita anggap jawaban yang paling jujur. Ini nanti ada Oh. beberapa. Aduh, ya, Pertanyaan. menjurus ke privasi biasa. Privacy. Siap nggak? Ini tantangan kok, harus kan. Set mas. Ini buat have fun aja. Ya. Pertama, kalau milih cowok keren apa lucu? Lucu, Terus romantis atau humoris? humoris, Susu atau kopi? susu, Nggak keramas atau nggak sikat gigi? gak keramas. Jujur, rambutnya pol dawane dadi nek kon keramas wah mawang-wangen nyong yakin. Next. Ya. Nggak ada kaca atau nggak ada make up? Nggak ada kaca. Kebalik nih, nggak ada makeup. Mantan apa gebetan? Kebetan, Disakitin atau nyakitin? disakitin, Ditinggal atau ninggalin? ditinggal, Cemburu atau disemburuin? dicemburuin, Pacar atau fans? fans. Wah, pacarnya Ya, sama. tiap
tiada fans kan tiada pacar lah. Diralah biyen misalnya pacaran nyong ngefans karo nyong ini nana sih ngerti. Ya, kaya tapi jelek atau miskin tapi ganteng? Lah apa ya? Arah wae. Kaya tapi jelek atau miskin tapi ganteng? Lah bengongnya mas lah kayak nyong kayak lah yakin miskin tapi ganteng bukan lah. Nek kaya nyong wedi yakin. Nah nyong wong biasa wae. Nggak pakai lipstik atau nggak pakai bulu mata? Nggak pakai bulu mata, Nggak punya rumah atau nggak punya mobil? nggak punya mobil, Jelek atau kumel? jelek. Udah, itu aja. Wis. Cukup. Oke ya, ya Allah. Ternyata ya seorang lolos kuis siji mau. Baik, ini sesi terakhir tadi sudah menjalani tantangan, sudah menjalani Q&A, question and answer. Terima kasih sekali untuk Mbak Rizky. Ini saya doakan semoga karirnya ke depan semakin menanjak dan terus menanjak. Amin. Yang jelas jangan lupa sama teman-teman yang selalu mensupport. Ya, Ya, pasti. Kemudian titip dong pesan-pesan untuk channel ini gimana? Semoga channel upload upload maning ke apa ya, subscribe-nya tambah, Amin. bisa langgeng terus apa ya, yang like, yang komen semakin banyak. Tenang wae mas, engko tak komen. Terus apa ya, bisa bikin video-video yang lain yang lebih apa ya, lebih menarik penonton, menarik apa ya, biar mau subscribe semua. Semoga dari YouTube channel Upload Maning ini bisa membawa nama baik Wonosobo juga, kesenian seni Lengger Wonosobo, biar semua orang itu tahu, khususnya di Indonesia dan seluruh mancanegara. Ini menurut Mbak Rizky ke depan Upload Maning harus mewawancarai siapa? Nyong ngerti ki sik blak-blakan banget nih apa nih Kori ya. Itu Kori dia perlu diintimidasi. Disidang bocah. Terus siapa ya? Mbak Ita. Ya ada. Mbak Ita, oke. Oke lo. Tulis. Andin. Ya. Siapa nih ya? Akeh sih mas seniman kene kek. Ya. Berarti tadi yang tersebut pertama adalah Kori. Berarti kita next video Kori ngatus Ini juga di siap-siap. daftar udah ada nama Kori tuh. Loh, ora tulis Rizky jelain banget. Ini salah nulis sebetulnya. Sholat yang ada di pikirannya pasti Kori itu. Enggak, sayang. Wes gitu aja. Terima kasih. Ya. Kami ucapkan selamat siang, selamat malam. Siang. Dadah.